atau manajer. Tetapi kalau teman-teman memikirkan bahwa saya mau sukses, berarti harus jadi usahawan. Sepakat? Sepakat? Tetapi sebagai usahawan tidak mudah, ya, tidak mudah, karena pengelolaannya juga susah. Makanya teman-teman saat ini mungkin banyak yang masih mahasiswa, ada yang sudah bekerja. Yang terpenting mindset dulu kita tanamkan. Apa yang mau kita ke depan, goalnya apa? Itu yang terpenting. Pada saat kita mau sudah goalnya apa, coba, ya, coba. Kata guru saya yang sudah entrepreneur sukses, namanya Bob Sadino. Saya dulu pernah ngikut seminarnya juga. Coba dulu, coba terus, gagal akan meraih sukses. Sepakat? Nah, tetapi pada saat gagal jangan mencari lubang yang sama, itu salah. Ya, misal saya bisnis air mineral, tetapi pada saat jualan bisnis air mineral, jualannya tidak banyak penduduk, misalnya seperti itu. Berarti dia penduduknya sedikit, konsumsinya sedikit, diterus-terusnya berarti tidak ada produktif. Dia terus dibuat terus, akhirnya tidak ada pengembangan. Nah, itu namanya gagal, tapi diulang terus. Kalau namanya gagal mencari kesalahan, mencari evaluasi dan mencari titik yang lain, itu namanya gagal akan mencari sukses. Oke, sepakat ya? Oke. Nah, ini mungkin akan jadi pokok yang harus teman-teman dipahami. Garis tangan kita itu apa? Kalau kita passionnya adalah sebagai guru, ya, kalau passion kita sebagai guru harus benar-benar bisa menindaklanjuti apa yang diguru. Kalau kita passion kita adalah sebagai jasa, itu akan garis tangan kita akan jasa. Pada saat kita sebagai sukses di dunia, entah peternakan, perikanan, pertanian, garis kita ada di situ. Teman-teman akan ketemu nanti alurnya. Makanya semua orang sukses di Indonesia pasti ketemu passion masing-masing. Contoh, Sandiaga Uno, beliau ahli di bidang investment, tetapi beliau untuk suruh usaha yang lain, insya Allah rata-rata gagal. Ada yang namanya Khairul Tanjung, biasanya di pertanian, ya, pada waktu dia investasi di investor, dia ada yang gagal, pernah di gagal. Ada yang namanya Abu Rizal Bakri, ya, dia spesialisnya di konstruksi, mencoba ranah ke telekomunikasi. Artinya apa? Garis tangan kita sudah ada. Coba teman-teman nanti pahami sendiri, pasti akan ketemu garis tangan masing-masing. Pada saat teman-teman itu passionnya misal di fashion, teman-teman pasti akan enjoy, ketemu passion. Pada saat teman-teman di industri retail, itu akan ketemu. Ini harus tahu jati diri sendiri pada saat mau sukses. Oke, paham ya? Next. Nah, dari yang pertama tadi semuanya di tujuan hidup, temukan passion tadi, tambah pengetahuan baru, banyakin pengetahuan, banyakin dari potensi diri, habiskan jatah dulu. Sebelum 30 tahun coba aja tuh. Mau coba ini silakan ya Bapak. Coba aja. Nanti tapi harus evaluasi. Saya coba bisnis ini silakan. Ya. Soal nanti mandiri secara finansial usia berapa itu nanti. Oke? Dan mencari circle yang positif. Salah satunya misal di hobi. Pasti teman-teman akan ketemu pada saat nanti. Mas,
Gimana cara aku ngatur SDM? Itu akan ketemu sama psikolog. Gitu. Nah, ini paling dasar ini akan ketemu dengan sendirinya pada saat teman-teman bisa mengelola kegiatan-kegiatan. Nah, selanjutnya adalah tadi kalau Tom Singgi adalah ketua HIMI saya, kebetulan saya adalah wakil ketuanya. Kalau beliau adalah tentang legal formal. Kalau saya tidak, karena saya memang dari awal memang sejak kecil mulai sanawi saya belum pernah yang namanya minta uang sama orang tua. Itu. Jadi begitu saya usaha saya gagal, akhirnya saya kerjaan di rumah itu bantu orang tua pun saya cenderung enggak, malah cenderung saya bekerja kayak malam ikut jualan mie ayam sama tetangga kayak gitu. Akhirnya paginya bisa kerja, dapat uang untuk bayar SPP untuk uang saku juga. Nah, kalau teman-teman usia di bawah 30, ini tips dari saya. Satu, kalau mau berusaha ataupun mau memulai bisnis, jangan pikir macam-macam dulu. Jualan aja dulu. Laris sih. Ya, yang terpenting itu adalah laris sih. Ya, jangan pikir untuk sih. Laris dulu. Oke, sudah ketemu laris, baru ketemu yang namanya hitung-hitungan laba rugi. Beliku berapa, jualku berapa. Sepakat? Kalau kita sudah buruk jualan terus mikir mohon maaf nih, saya akan agak kontra dengan legal formal. Karena apa? Kita pelaku MKM itu mikir itu di sini. Beda lagi kalau sudah kita yang sudah besar. Itu. Boro-boro mau mikir NIP atau ini, jualan burung payung, malah mikir itu dulu. Oke? Ya. Setelah sudah tahu baru berarti memikirkan pembukuan. Pembukuan itu apa? Ada namanya fixed cost, ada yang namanya available cost. Jadi kalau PNL itu adalah point and loss. Pada waktu teman-teman itu bisa membeli, ada nilai jual, setelah jual berarti ada grosar. Grosar itu untung pada saat masih kotor. Nah, ada biaya sewa, biaya ini namanya buat. Ada sewa, ada buat bersih-bersih dan lain-lain. Setelah itu akan ketemu net sell. Nah, itulah yang namanya pembukuan. Itu pembukuan sangat sederhana. Jangan ada pikir ada COA dan nanti tambah benar malah sebuah usaha. Dan ya. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa memikirkan yang namanya keorganisasian. Nanti ada namanya frontwriter, SPV, akunting, administrator, apalagi manajer apa-apa itu udah bisa. Oke ya. Nah, kenapa saya kalau kayak gini biar teman-teman memahami berbisnis itu sebenarnya atau berusaha itu nggak susah, tetapi yang susah itu memulainya. Aku mau mulai opo yo? Nah itu mulai opo yo itu bingung. Nah, kalau mau melihat peluang, coba deh. Kalau melihat peluang itu jangan kondisinya wes rame lagi kita ikut. Ya, tetapi coba melihat analisa pasar. Contoh, pada waktu ada berita, jangan sosmed jadi dulu. Pada waktu berita akan terjadi El Nino, perpanjangan. Nah, teman-teman harus bisa mikir, El Nino itu adalah panas. Berarti panas itu harganya ngombe. Nah, ngombe itu harus sekolah lainnya. Jualan air mineral, jualan es batu, jualan apa. Nah, itu yang kasih kalian. Itu toko kecil. Itu kan ada banyak. Ini yang bisnis jangka pendek. Nah, jangka pendeknya apa? Nah, itu yang harus kalian paham. Oke, next. Nah,
3 ton adalah berarti untuk mandiri berwirausaha. Resiko pasti ada. Teman-teman sakit jangan khawatir. Kalau teman-teman masih ada orang tua, resikonya dari orang tua. Udah nggak ya? Paling bu, duitku entek, gitu. Lo nggak pernah buat usaha. Orang tua pasti lebih senang teman-teman itu uangnya habis untuk berusaha daripada untuk foya. Benar nggak? Oke, itu yang terpenting. Nah, next. Nah, ini tadi saya sudah terlalu jualan kan dulu sampai laris, mencari customer maka sesuai yang diusaha kita mulai. Teman-teman pasti nanti akan kita mencoba nanti pada teman kita SD atau SMA ataupun teman-teman yang sudah dewasa pasti ketemu teman-teman yang kamu sukses ya, ternyata kamu pada saat dulu itu masih kayak gini nakalnya kita ampun kayak ini masih kayak gitu. Karena apa? Belum tentu kok. Bahkan mungkin teman-teman yang sukanya malah di bangku sekolah profesional banget, pinter nomor siji, biasanya cenderung malah akan jadi budak korporat. Karena yang di mindsetnya adalah pelajaran. Pada saat orang yang biasa-biasa saja, belurutan, cenderung nakal, tapi secara awal dia berani mengembangkan potensi diri, itu akan jadi lebih luar biasa. Karena ada pengembangan diri yang tidak keberanian dimiliki oleh orang-orang pintar. Karena orang pintar itu mikir orang laku-laku. Benar nggak? Itu. Karena kerjaannya adalah setiap hari 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 3 gitu aja. Tapi kalau pengusaha enggak, 1 tambah 1 harus bisa menghasilkan 10. Gimana cara? Oke. Tadi Tasam ini rumus wirausaha bagi pemula tadi, ya. Ada jualan dulu sampai laris, mencari customer atau market yang di usaha yang kita mulai. Terus bisa menghitung margin, harga jual, harga beli, jangan menghitung lain dulu, ya. Terus pembukuan, harga jual, biaya sewa dan lain-lain. Dari itu memikirkan organisasi, terus evaluasi yang terpenting. Apa yang menjadi kekurangan kebutuhan market dari usaha yang kita jalankan. Misal, ada yang sudah memulai usaha enggak, tapi masih bingung. Coba. Ini kita langsung. Ya, tapi mungkin saya biar ini kita langsung aja. Jadi ini biar enggak terlalu ngantuk ya. Ngantuk enggak kira-kira? Enggak ya. Bisa nggak bisa langsung menjawab apa satu. Dari mana? Ya, nama saya Rahmat Hidayat. Saya dari Jepara. Ya. Misalnya yang memulai atau sudah mulai atau apa? Saya sudah mulai usaha itu makanan apa? keripik pisang coklat. Keripik pisang coklat. Usaha sendiri apa? Usaha sendiri. Usaha sendiri. Dari orang tua atau memang mempunyai Dari sendiri. Oke, bagus. Terus yang saya bingungkan itu mengembangkan dan marketingnya. Oke, mengembangkan marketing. Cari pasarnya itu saya masih susah. Oke. Jadi ini saya hanya dari mulut ke mulut, teman ke teman. Jadi kalau merambah ke seperti supermarket atau minimarket, saya belum bisa. Oke, terima kasih ya. Mas siapa? Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Oke, tepuk tangan Mas Rahmat Hidayat. Saya coba mulai satu ini ya, tentang kerupuk keripik pisang. Oke. Keripik pisang itu adalah berupa snack. Kebutuhan primer atau sekunder? Sekunder. Oke. Berarti kita harus tahu dulu. Tahu nggak kira-kira pasarnya seperti apa? Siapa yang makan pisang keripik? Remaja dewasa. Usia berapa? 10 sampai 25. Nah, sampean itu kalau mau melihat potensi pasar itu harus tahu dulu produk sopo sing mangan, kira-kiranya sopo sing konsumsi sing beli sopo.
keripik pisang itu usia 10 sampai 25 tahun nggak kira-kira? Iya. 3 tahun. 3 tahun sampai 8. Sebelah. Sing suka nyempil iku lanang kok wedok? Oh, salah Mas. Wedok. Berarti pasanmu adalah wanita. Sudah pernah ketemu nggak kira-kira pemikiran? Nggak, kemarin ngerti nggak pasanmu? Kemarin itu seringnya emang yang beli perempuan. Nah, kamu sudah menganalisa belum? Belum. Ini satu contoh. Nah, yang kedua, kamu tahu antara marketing sama sales nggak? Coba ada yang tahu marketing sama sales? Harus paham dulu. Ada yang tahu? Ya, silakan buat marketing. Kalau sales menjual, marketing Sales menjual, kalau marketing seni menjual. marketing sering menjual, kalau sales menjual. Maksudnya marketing itu menjual tapi ada sistemnya gitu. Oh gitu. Kalau marketing ada sistemnya, kalau sales, Bebas dia menjual. oh gitu. Hampir tapi ya menurut saya masih salah. Marketing itu adalah membuat orang awareness. Membuat awareness itu orang tahu produk, tapi belum tentu beli. Mempengaruhi orang untuk beli. Contoh, iklan kayak gini, orang akan mempengaruhi untuk ikut. Gitu. Itu membuat marketing. Pada waktu sudah datang, sudah mau beli itu namanya usaha ke sales, penjualan. Paham? Itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini pengalaman saya selama mengikuti beberapa instansi sama di Kadin, di HIPMI maupun saya seminar juga sama ikut. Saya juga belajar. Makanya tadi saya ulas satu aja dulu tentang keripik pisang. Gimana toh saya cara pengelolaannya, cara ini. Yang penting kamu tahu dulu produk yang kamu jual ini sopo sih dulu. Yang terpenting itu pada saat kamu tahu produk ada yang kamu beli, berarti kamu harus pegang terus potensinya. Cewek sih tukang email, nggak mungkin cowok tukang email. Tapi apa kok? Saya produk kok pasti cowok. Gitu. Paham ya? Nah, begitu produk itu keripik itu adalah wanita, kira-kira si nyempel usia kilo. Anak-anak, kalau nyempel pisang, coba tes. Adikmu punya nggak atau tetangga cewek ataupun tetangga usia 10 tahun sana nggak korupsi? Kira-kira coba mas? Nggak lah. Pasti usia yang agak nempel itu usia 30 sampai 50. Betul nggak? Biasanya yang menjelang gabut. Nah, berarti pasar itu yang kamu bidik, gitu loh. Begitu udah ketemu pasar yang kamu bidik, nih diwongi gayanya do nongkrong itu atau semuanya beli kok opo. Nah, itu yang kamu akan gali fondasi terus. Itu salah satu tips ya. Insya Allah akan terjadi peningkatan penjualan kalau kamu ketemu pasarnya. Karena sing tuku ono, yang beli ada. Pada saat kamu salah memasarkan, pasti pengelolaan untuk beli banyak. Oke? Sudah mengerti? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, dua lagi. Lu ada lagi? Ya, nanti kan ceritanya jawab ini saya akan ngasih contoh case. Sabar. Disimpan dulu pertanyaannya ya. Tapi nanti di sini kan masih ada pemateri, takutnya malah nanti nggak dapat. Mungkin nanti Mas Arif akan lebih seru lagi untuk mengulas masalah digital marketing. Kalau saya cenderung praktisinya di manajemen sama SDM. Artinya yang real terjadi di lapangan, bukan online. Nah nanti kalau kan Mbak Arif nanti yang online aja ya. Gitu. Oke. Nah setelah teman-teman sudah mempunyai usaha, ini yang terpenting harus jadi tanam
5P. Secara proyek sebuah perusahaan. Pembelian, penjualan, pembukuan, pokok dasar dan pengawasan. Ini yang harus benar-benar ditata. Kalau nggak ada ini, rata-rata perusahaan itu pasti akan kolab. Pertama, pembelian dole piro harus benar-benar tahu. Ya, jangan sampai kita hanya sebagai komponen tok. Pada waktu disebut kita disrupsi, nggak ngerti cara belinya gimana, kita akan kolab. Misal saya naik terus, tinggal nongkrong, pokoknya itu. Akhirnya begitu teman-teman nggak ngerti suplainya siapa, diambil suplainya. Begitu sudah diambil, ada kompetitor. Begitu ambil penjualannya juga diambil pembelinya. Kira-kira berapa nggak? Banyak nggak seperti ini? Banyak. Itu. Ini case-case yang ada di misalkan di pasar Priwon atau anak gue tiba-tiba jadi bos. Karena apa? Ngerti belinya di mana dan mulai sokong. Paham ya? Nah, itu. Ada pembukuan sangat penting. Kalau teman-teman tidak paham akunting, rekrut orang akunting banyak. Debat kredit, yes, aku akunting, saya juga akunting, saya juga belajar ngaji, gitu. Apalagi kuliah tentang pertanian malah dalam tapi saya jadi saya itu untuk dari mulai sekolah TBS mengenyami cuma adanya Ulu Muhammadun wa Maliki, ya kan? Begitu zaman TBS tahun 2001 sebelum tahun 2000 lah. Itu enggak ada yang apa caranya dibilang nih teman saya kayak itu nggak ngerti. Apalagi yang namanya pendidikan Pancasila kita masih keluar. Bahasa Inggris saya kita langsung masuk malas gitu. Setelah lulus TBS saya bingung mau ngapain. Saya coba cari kuliah yang notabene free, tidak ada banyak bayar di akhir pertanian. Cuma pengen pengalaman akademis aja. Nah, teman-teman yang kuliah saat ini jangan pernah yang namanya kuliah nanti malah jadi gendeng. Kenapa seperti itu? Nanti ini cuma kuliah kok. Percayalah pada saat teman-teman akan realisasi di lapangan, ilmu yang akan terapkan teman-teman itu nggak sampai 50% yang akan terjadi di lapangan. Nah, nggak kira-kira? Iya. Nah, pada saat itu nanti teman-teman hanya berkutat itu, pecah akan terjadi bingung pada saat nanti lulus sekolah. Oke, ini sebelum saya lanjutkan sebentar ya. Nanti biar selainnya ada karena ada Pak Maweb untuk apa? Karena kegiatan ini diinisiasi dari beliau untuk pada waktu dulu beliaunya pas jadi DPRD provinsi, kegiatan ini juga diinisiasi dari beliau. Nah, pengorganisasian kita adalah punya struktur dari mulai menjaga admin dan lain-lain itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Padahal teman-teman nanti hanya lost kontak tanpa ada pengawasan, percayalah bisnis itu juga akan bangkrut. Dijaga karyawannya borapo tanpa ada KPI. KPI itu apa? Dia tahu? KPI adalah Key Performance Index. Ngitung carane wong cah itu terjobi, kedisiplinan, ya, kehadiran, kinerja itu harus ada hitungannya. Oke? Ada perbedaan antara tahu dulu adalah pedagang versus pebisnis. Ya, sama saja apa. Pada saat teman-teman bisa tahu ada perbedaan antara pedagang dan pebisnis, itu akan mengerti. Oh, aku ini pedagang atau pebisnis? Pada saat jadi pedagang, berarti mental kita harus memang benar-benar harus bisa jadi pebisnis juga. Ya. Mindsetnya pedagang adalah jualan hari ini untuk hari ini. Tetapi pada saat pebisnis, jualan hari ini belum tentu untuk hari ini, tetapi dia diputar. Nah, namanya pebisnis itu uang usaha itu bukan uang pribadi kita. Uang usaha kita adalah uang perusahaan. Kita adalah gaji. Ya, kita adalah
Tadi usahanya keripik pisang. Misal saya modal 1 juta, ya jangan didodol sih kami 1 juta. 1 juta ben modal. Gitu. Shopee teko, misal lunting nggo baju apa ya jangan didodol sih dari uang usaha. Dia berkembang. Pada saat nanti terus gimana saya hidupnya? Digaji. Itu caranya digaji. Saya harus gaji diri sendiri. Misal sehari itu 50.000. Berarti teman-teman harus tahu cara menghasilkan, gimana cara ada struktur biaya usaha untuk penggajian di sini. Paham? Dulu ini? Ya. Perencanaan. Nah, kalau pedagang ya satu dodolan, besok penting untung, tadi diskon murah. Tetapi kalau sudah berbisnis, ada jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya seperti apa. Nah, kalau di pedagang dodolan teh 3.000 cuma diberi merek teh Indonesia, teh Kudus, teh kita, teh daun, teh sama 3.000. Tetapi mental pebisnis bukan. Begitu dikasih teh, dia akan merubah. Bukan bentuknya teh. Saya belum tahu ketemu turunannya, tetapi dia akan merubah cara dia sendiri. Apakah bentuknya adalah enggak berupa teh, gitu, dengan bentuk yang lain. Katakanlah jus, dodolan jus, yang satu mental jus murni, yang satu berubah bentuknya beda. Katakanlah dia botol dibentuk berupa packaging yang lebih bagus, dengan harga yang lebih mahal, dengan marketing yang lebih bagus. Next. Nah, tadi bisnis manual ada dikerjakan dulu, isa-isa dewi, dodolan dewi, sembarang dewi, apa namanya, goreng dewi. Tetapi kalau sudah pebisnis membangun sistem, ada orang akuntingnya sendiri, aku orang gudang sendiri, ada yang memikirkan gimana cara HRD, ada yang memikirkan cara manajer keuangan nih, ya gitu. Terus selalu menjual produk yang sama, tanpa komunikasi, teh itu, tidak diubah, teh ditambahi Yakult, tapi juga namanya teh apa? Teh, sing agak menarik gitu loh, tehnya Yahud, padahal teh ditambahi Yakult, teh Yahud, terus gambarnya waktu metode waktu seksi, yang beli cowok-cowok. Dengan harganya modalnya cuma 5.000, didol jadi 15.000. Ya kan? Hanya modal teh tambah Yakult. Di branding apa namanya botol sing ono gambare bahasanya itu kalau lagi keren-kerennya model kobrut. Lah ini kan kita ngomong kita nggak masalah bahasa apa namanya saru dan saru, ini kita ngomong masalah membuat branding produk, ya kan? Karena kamu ketertarikan sama yang beli, terus apa orang mesti, gitu loh. Gambar wedok, gitu. Nah orang anak biasanya gengsi, gitu. Benar nggak? Karena hobi bisa nih. Nah wedok biasanya ngetoknya duitku irit, tapi terus, enggak, itu ada pasar. Usaha saya itu hampir 80% saya berputar sama orang kebutuhan wanita. Karena kok paling boros itu wanita. Betul. Benar ya? Nah itu teman-teman harus tahu. Ini tak kasih bocoran si laki-laki. Tapi tak kasih tahu bocoran wanita juga. Kalau lanang itu boros ini hobi. Mancing. Ya itu apa hobinya? Saya nggak menyebutkan hobi karaoke, ya monggo terserah itu. Loh, kalau saya bahasanya lugas, biar nggak ngantuk maksudnya. Ngantuk kira-kira? Oke, next. Nah, teman-teman saat ini nggak perlu repot-repot, kita harus apapun itu. Yang terpenting harus mempunyai 8 skill hebat.
mulai tepat waktu. Apapun itu. Ya. Etos kerja, kerja keras diimbangi kerja cerdas, bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu apa? Kita walaupun preman, pada waktu ada ngerti itu pembeli jajanan di preman ini. Itu pembeli di potensi beli saya. Saya lebih baik duduk, monggo Pak, silakan dibeli dagangan saya daripada ratu. Next, passion sangat terpenting. Teman-teman harus tahu passionnya apa. Kalau memang teman-teman passionnya ini bidangnya apa, harus segera menentukan. Keinginan belajar terus, jangan pernah surut. Energi positifnya harus ada, berpikir positif terus, jangan berpikir negatif. Artinya wah, itu judulnya itu itu. Yang lo yang ada. Dan yang terakhir adalah attitude. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga. Dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.